Oke, langsung aja deh. Kita sebelum mulai ke presentasi sama apa namanya, sama materi, di absen dulu ya. Oh, ini tuh bisa ngabsen sendiri ya? Bisa mandiri ya kalian juga? Iya, sebetulnya bisa diatur juga sih Pak sama pengajarnya, cuman saya juga nggak tahu caranya. Oh, oh ya Soalnya udah gak apa-apa. ada beberapa dosen yang emang bisa nge-lock gitu, jadi bisa diakses Oh, untuk dosen aja. kan ini aja di absen ulang lagi aja. Afifah, Hadir, Pak. oke. Arda, Hadir, Pak. terus Atif, Hadir, Pak. Farhan, Farhan belum. Fauzi, Hadir, Pak. Ferdiko, Hadir, Pak. Gali, Hadir, Pak. Gavin, Gavin di sini udah masuk. Gilang, Hadir, Pak. oke. Intan, Hadir, Pak. Dalu, Hadir, Pak. oke. Siap. Jasmine, Hadir, Pak. Latifah, Hadir, Pak. Muhammad Akmario, Muhammad Akmario, ini ya. Terus Muhammad Fadli, Muhammad Izwar, Muhammad Ijor hadir Pak. Muhammad Asadel, Hadir, Pak. Muhammad Fauzi, Muhammad Fauzi, Muhammad Hafiz, Saya, Pak, hadir. oke. Muhammad Fauzi hadir, Muhammad Pak. Rayhan, siap. Muhammad Rayhan, Hadir, Pak. Okrabilah Aditya, Hadir Pak. Pradita, Rizky, Kita hadir, Pak. Reza Dwi Falafi, Reza hadir, Pak. terus Risa Mustika, Hadir, Pak. Hani, Dika, Hadir, Pak. Rasyanda, Aywa, Hadir, Pak. Maaf, Pak, Fauzi hadir, Pak. Muhammad Fauzi hadir. dulu. Muhammad Fauzi. Iya. Fauzi dulu. Ada yang udah hadir? Muhammad Hafiz, Pak. Muhammad Hafiz. Hafiz sudah. Berarti yang belum Farhan sama Muhammad Akmario ya? Belum. Udah. Oke. Nanti di absen ulang lagi pas kita udah beres. Oke, ya, selamat siang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran di mata kuliah pengadaan tanah pada siang hari ini. Mungkin untuk siang hari ini kita mulai dengan presentasi terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk yang telah mengirimkan tugas maupun baik individu maupun kelompok seperti itu. Untuk siang hari ini kita mulai dengan presentasi terlebih dahulu. Ada yang mau jadi kelompok pertama yang mau presentasi atau langsung saya tunjuk aja kayak gitu? Silakan. Ditunjuk aja mungkin Pak. Oh, ditunjuk aja. Oke. Ya udah berurut aja ya dari 5, 4, 3, 2, 1 ya. Silakan dari kelompok 5 bisa menampilkan presentasinya, dijelaskan waktunya ya paling
10 menitan kayak gitu, nanti 5 sampai 10 menit, kalau lebih cepat lebih oke kayak gitu. Untuk teknisnya dikembalikan lagi ke tim masing-masing, kelompok masing-masing, mau satu orang menjelaskan ataupun semua orang menjelaskan, dikembalikan lagi ke kelompok masing-masing. Nanti sisanya 5 menit untuk tanya jawab dengan kelompok lain seperti itu. Ya, dipersilakan untuk kelompok 5. Kelompok 5 itu siapa aja? Saya kemarin udah buka sih. Iya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, boleh silakan. Ya, silakan. Silakan mulai aja ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan pengadaan tanah pada kasus jalan tol Sidikasis Jalan Tol Batang Semarang. Nama saya Muhammad Rian Bagasara. Saya Muhammad Asal Advani. Saya Risa Mustika Tri Agustin. Saya Tasyan Laila Putri. Saya Jasmine Alicia Rambing. Pertama ada pendahuluan. Proses pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum pada umumnya akan penuh dengan masalah. Hal ini disebabkan karena kepentingan umum selalu mengorbankan kepentingan pribadi dan ketersediaan tanah yang terbatas. Dalam proses pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Batang Semarang terdapat beberapa permasalahan, namun dapat teratasi dengan baik oleh tim pengadaan tanah. Lalu berikutnya sumber konflik atau masalahnya itu. Jadi konflik permasalahannya dapat terjadi dikarenakan kelangkaan sumber daya dan dana yang langka dan pribadi. Dalam kasus ini, hal ini pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah memiliki dana yang terbatas yang sudah diperhitungkan secara detail di awalnya, sedangkan masyarakat yang merasa ganti rugi yang diberikan itu tidak adil dan menolak melepaskan haknya. Konflik atau kendala dalam pengadaan tanah. Pada pelaksanaan tanah untuk kepentingan umum terdapat kesenjangan antara pihak pemerintah dengan masyarakat, di mana masyarakat menghendaki ganti kerugian dengan nilai tinggi atau berdasarkan harga pasaran, sedangkan pemerintah berpatokan pada NJOP, di mana seharusnya target pembebasan lahan selesai pada akhir Februari 2017, sedangkan mengalami kesenjangan yang mengakibatkan sehingga sampai target akhir Februari di mana sudah selesai tetapi tidak terselesaikan dan diharapkan akan selesai pada Maret 2017. Pada umumnya, timbulnya permasalahan karena tidak terdapat penyesuaian mengenai jumlah ganti rugi dan adanya ikut campur pihak tertentu yang tidak bersangkutan ikut serta dalam hal ini dengan tujuan ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara mempengaruhi pemegang hak atas tanah untuk meminta harga ganti rugi yang sangat tinggi atau tidak wajar. Berbagai sengketa kepemilikan tanah terjadi yang tidak lain disebabkan karena pihak yang bersengketa merasa bahwa atas hak yang dimiliki dianggap paling benar atau yang satu didasarkan atas surat atau bukti yang dimiliki. Sedangkan di pihak lain didasarkan pada penguasaan fisik di atas tanah tersebut. Tidak hanya pada penentuan harga ganti rugi juga, tetapi hambatan yang lainnya adalah masyarakat yang kurang mendukung. Padahal lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol Batang Semarang ini adalah lahan milik milik masyarakat. Banyaknya penolakan dari warga masyarakat di beberapa wilayah sangat menghambat pelaksanaan pembangunan jalan tol dan mengakibatkan biaya pembebasan lahan tol Semarang Batang ini membengkak hingga 5,8 triliun rupiah.
Yang selanjutnya ada penyelesaian konflik. Yang pertama itu ada terdapat sisa tanah. Peran pemerintah di sini untuk mengatasi tersebut yaitu dengan dasar acuan pada peraturan perundang-undangan pasal 67 dan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012, di mana yang menyebutkan bahwa apabila luas tanah kurang dari 100 meter persegi, maka pemerintah akan mengupayakan pembelian sisa tanah tersebut. Apabila luas tanah lebih dari 100 meter persegi, pihak yang berhak diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk dapat meninjau kelayakan atau sisa tanah apakah sisa tanah tersebut sudah tidak dapat difungsikan dan tidak terdapat akses yang layak. Lanjut. Selanjutnya ada demo. Peran pemerintah untuk mengatasi masalah demo tersebut dengan cara untuk menyuruh warga tersebut untuk melakukan negosiasi, mengajukan keberatan mengenai besaran ganti rugi kepada pengadilan dan Mahkamah Agung setempat. Jika masih tidak setuju dengan hasil keputusan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung setempat, dapat ditempuhnya konsinyasi. Yang ketiga itu ada permohonan perpanjangan waktu menempati lokasi. Dengan melakukannya analisis terhadap permohonan, mempertimbangkan masalah alasan, dampak terhadap proyek, dan ketersediaan solusi alternatif, dan berikan keputusan berdasarkan pertimbangan yang ada. Yang terakhir itu ada peroleh ganti rugi. Itu dengan melakukan musyawarah, melakukan penilaian ulang, ganti rugi serta mengajukan keberatan mengenai besaran ganti rugi pada pengadilan negeri dan MA setempat itu terdapat dalam UU nomor 2 tahun 2012 pasal 20, 21, 22 dan 23. Selanjutnya. Berikut ada referensi yang kami gunakan. Next. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan. Ya, silakan. Dari mahasiswa takut ada yang mau menanyakan, silakan kepada kelompoknya. Izin bertanya kepada pemateri, Okra dari kelompok 2. Kalau dari masalah yang ada, kira-kira sesuai dengan peraturan apa dan juga solusi alternatifnya itu seperti apa mengacu pada peraturan yang ada terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 5 ditanggapi. Atau ada lain juga yang mau bertanya dulu selain Okrabila? Oke, kalau nggak ada, lanjut dijawab aja dari kelompok 5 silakan. Baik Pak, sebentar ya Pak. Ya, gimana kelompok 5? Bisa ditanggapi? Iya Pak, sebentar Pak.
Ya, kelompok 5 ada tanggapan terlebih dahulu atau misalnya memang belum bisa ditanggapi sekarang, nanti kita pas sesi akhir bisa ditanggapin seperti itu. Mungkin dicatat aja pertanyaannya seperti apa, nanti boleh dijawab ketika semua kelompok sudah selesai melakukan presentasi seperti itu. Oke? Oke, Pak. Terima kasih buat kelompok 4. Sudah bagus presentasinya, bisa bisa menjelaskan tentang masalahnya apa seperti itu, dan beberapa mengambil referensi ke peraturan yang memang seharusnya kalau misalnya berhubungan dengan pengadaan tanah seperti ini ataupun melakukan sesuatu hal itu harus memiliki dasar, entah itu dari spesifikasi ataupun dasar hukum itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung lanjut ke kelompok 4, dipersilahkan untuk memaparkan presentasinya seperti itu. Ya, dipersilakan. Kalau kelompok 3 dulu boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Kalau memang mau kelompok 3 dulu. Kelompok 4 juga, Pak? Kelompok 3 dulu? Nggak apa-apa, Pak. Bapak. Oh, ya. Oke. Silakan. Ya, dipersilakan kelompok 3. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan pengadaan tanah pada jalan tol Jombang-Mojokerto. Next. Di sini anggotanya ada Afifah Novi Ayu Ningtyas, Atifah Lestari, Muhammad Hafiz Asafri, dan saya sendiri Preti Rizky Ananto. Dan berikut letak dari jalan tol Jombang-Mojokerto. Next. Tol Jombang-Mojokerto, jalan tol Jombang-Mojokerto adalah bagian dari tol Trans Jawa sepanjang 40,5 km yang dikelola oleh PT Marga Harjaya Infrastruktur atau HMI. Tol ini dibangun bertahap sejak 2014 dan operasi penuh pada 2018 menghabiskan biaya pembangunan sebesar 4,3 triliun. Next. Tujuan pembangunan tol Jombang-Mojokerto adalah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, mempercepat mobilitas barang dan orang, mendukung pertumbuhan ekonomi regional, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi di wilayah Jawa Timur. Berikutnya dilanjut oleh rekan saya Muhammad Hafiz. Izin melanjutkan. Pengadaan tanah adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, atau proyek pembangunan lainnya.
Proses ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan yang dilakukan dapat berjalan lancar tanpa hambatan terkait kepemilikan tanah. Eh, Tujuan pengadaan tanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ruang untuk pembangunan yang berguna bagi masyarakat, baik itu untuk pembangunan jalan, jembatan, perumahan, atau fasilitas umum lainnya. Selain itu, pengadaan tanah juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memerlukan tanah dan memberikan perlindungan bagi pemilik tanah yang terdampak. Eh, selanjut- Selanjutnya ada konflik. Pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto menimbulkan berbagai konflik. Masih terdapat warga yang belum bersedia menerima uang ganti rugi yang telah disepakati. Ganti rugi yang belum sesuai merupakan alasan sebagian warga yang belum bersedia menerima uang ganti rugi yang telah disediakan. Namun hal ini bertolak belakang keputusan panitia yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto karena harga ganti rugi tanah yang diberikan kepada warga merupakan kesepakatan bersama. Sehingga beberapa pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto berusaha mendekati warga tersebut agar bersedia menerima uang ganti rugi. Namun warga tersebut tidak bersedia menerima uang ganti rugi. Akhirnya pemerintah memutuskan bahwa uang ganti rugi tanah warga mengalami perubahan dengan syarat warga tersebut bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia yang terlibat dalam pembangunan. Apabila warga tersebut tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka uang ganti rugi tanah tidak akan mengalami perubahan sesuai yang diinginkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Habibah. Teori konflik masyarakat terbagi dalam dua kelas, dasar pemilikan kewenangan dominan dan kelas yang tidak memiliki kewenangan dominan. Sehingga konflik akan timbul dalam kehidupan sosial karena adanya pembagian kewenangan yang tidak merata. Itu menurut Ralph Dahrendorf tahun 1986. Next. Dampak konflik yang akan ditimbulkan tuh ada penundaan proyek, konflik pengadaan tanah dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Yang kedua ada kerugian ekonomi. Penundaan proyek menyebabkan kerugian ekonomi baik bagi pihak yang membutuhkan tanah, misalkan pemerintah atau badan usaha, maupun masyarakat yang menunggu dampak positif dari proyek seperti pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga ada ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Yang keempat ada dampak lingkungan. Next. Kepastian hukum penggantian kerugian pemegang hak atas tanah yang terdampak proyek jalan tol. Dasar hukumnya di sini untuk penggantian kerugian ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di situ mengatur bahwa pemilik tanah yang berdampak proyek pembangunan untuk kepentingan umum berhak atas ganti rugi yang layak dan adil. Ada yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 mengatur tata cara pengadaan tanah dan menentukan bahwa ganti rugi harus sesuai dengan nilai wajar tanahnya. Di kepastian hukum ada jaminan ganti rugi, yaitu pemilik tanah yang tidak sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Terus selanjutnya ada perlindungan hukum. Pemilik tanah yang terkena dampak proyek juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang apabila terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan dalam proses pengadaan tanah tersebut. Yang terakhir ada pembayaran ganti rugi. Setelah nilai ganti rugi disepakati, pembayaran dilakukan dalam waktu yang ditentukan yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Next. Solusi untuk penyelesaian konflik. Yang pertama, di situ ada peningkatan sosialisasi dan komunikasi. Yang kedua, ada penilaian nilai tanah yang adil dan transparan. Lalu ada pemberian kompensasi yang adil dan sesuai. Dan yang terakhir ada penyelesaian secara bertahap. Next. Selanjutnya ada prosedur pergantian pengadaan tanah. Yang pertama ada perencanaan dan penentuan lokasi, yang kedua sosialisasi dan pemberitahuan, yang ketiga penilaian tanah, yang keempat ada musyawarah dan negosiasi, yang kelima ada pengesahan dan penetapan penetapan besaran ganti rugi. Yang keenam ada pembayaran ganti rugi, yang ketujuh ada pemindahan hak atas tanah, yang kedelapan ada relokasi dan penyelesaian masalah lainnya, yang terakhir ada penyelesaian sengketa jika ada. Selanjutnya ada kesimpulan. Konflik pengadaan tanah dalam pembangunan tol Jombang-Mojokerto merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan juga ekonomi. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun proses pengadaan tanah yang tidak berjalan lancar dapat menyebabkan dampak yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik dalam pengadaan tanah meliputi ketidakpuasan pemilik tanah terhadap nilai ganti rugi, kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif, serta ketidakjelasan dalam proses negosiasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, terdapat tantangan dalam mencapai kesepakatan antara pihak pengadaan tanah dan pihak pemilik tanah yang mengarah pada keterlambatan dan pembengkakan biaya. Selanjutnya ada solusi dan saran. Untuk mengatasi konflik ini, beberapa solusi yang perlu diterapkan antara lain yaitu peningkatan sosialisasi dan komunikasi yang transparan, penilaian tanah yang adil dan objektif, penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa, dan pemberian kompensasi yang sesuai dengan nilai pasar. Penyelesaian yang adil dan efisien dapat mengurangi dampak negatif dari konflik dan mempercepat terlaksananya proyek tol yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Secara keseluruhan, pengelolaan pengadaan tanah yang tepat dan menyelesaikan konflik secara bijaksana sangat penting untuk memastikan kelancaran proyek pembangunan dan keberhasilan implementasinya, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan yang dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya, silahkan dari mahasiswa. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 3, dipersilahkan. Oke, ada? Dari saya Oke, cukup ya. Berarti lanjut aja ya ke kelompok 4 dulu. Kelompok 4 sudah siap atau belum? Kelompok 4 siap, Pak. Ya, oke. Ya, dipersilakan untuk kelompok 4 memaparkan hasil presentasi mengenai permasalahan atau konflik yang terjadi dalam pengadaan lahan dari berbagai sumber. Ya, dipersilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terjadi di lapangan dengan studi kasus Jalan Tol Becakayu, Bekasi Cawang, Kampung Melayu. Selanjutnya, kelompok 4 beranggotakan nama saya Jodol Fayat Sufat. Ada juga Mbak. Intan Unggulan. Saya Saya Tedika Muhammad Fauzia. Saya Muhammad Joseph. Saya Kevin Sadriano. Selanjutnya di sini pengadaan tanah Jalan Tol Becakayu. Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Jalan Tol Becakayu adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas Sungai Kalimalang di Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi untuk mengurai kemacetan di sekitar Kalimalang. Jalan tol ini dimulai pembangunannya pada tahun 1996 dengan badan usahanya itu PT Kresna Kusuma Diada Marga atau TKKDM. Namun terhenti 2 tahun kemudian akibat krisis yang melanda Jalan Tol Becakayu, yang dimana biaya investasi senilai 7,2 triliun. Biaya konstruksi mencapai 4,785 triliun. Biaya pembebasan tanah mencapai 449 miliar dan masa konsesi 45 tahun sejak SPMK diterbitkan. Selanjutnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu kegiatan dalam hal menyediakan tanah, yang dimana bagi pelaksana proyek pembangunan dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan tanah ini juga meliputi unsur kepentingan umum, mekanisme musyawarah dan ganti rugi kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, kepastian hukum penggantian kerugian pemegang hak atas tanah yang terdampak proyek jalan tol, yaitu berdasarkan kepastian hukum dan dalam situasi tertentu dikemukakan oleh Jan Michael Otto. Yang pertama, disebutkan tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diteruskan oleh kekuasaan negara. Yang kedua, bahwa instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. 4. Bahwa hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Yang kelima, bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Berdasarkan penerapan kepastian hukum mengenai pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Becakayu di Jawa Barat dan DKI Jakarta dikaitkan dengan pendapat Jan M. Otto, yaitu aturan hukum yang jelas dan konsisten telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Perpres tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum pemerintah. Pemerintah menerapkan aturan tersebut secara konsisten sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pemilik tanah yang terkena pembangunan jalan tol wajib tunduk pada aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jika tidak tercapai kesepakatan terkait ganti rugi, pihak yang berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kerja sesuai pasal 75 Perpres Nomor 19 Tahun 2021. Putusan pengadilan bersifat adil, memiliki kekuatan hukum dan harus dipatuhi. Setiap putusan pengadilan wajib diterima dan dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ijwar Septiansyah. Baik, terima kasih Jalur. Selanjutnya itu ada permasalahan yang sering terjadi pada
jalan tol Becakayu. Yang pertama itu ada ya pihak ketiga atau mafia tanah yang memanfaatkan upaya pencapaian kesepakatan tersebut untuk kepentingan bisnis, sehingga sulit dicapai harga ganti rugi yang disepakati antara panitia atau pemerintah dengan pemilik tanah itu masyarakat, sehingga antitesis sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan perkembangan nilai individualistis dan melemahnya nilai kolektivistik. Selanjutnya itu ada terkait dengan permasalahan yang sering terjadi di lapangan, maka ketentuan mengenai penerapan kepastian hukum mengenai ganti rugi atas tanah untuk rencana pembangunan jalan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu, yaitu ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum karena berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang sebagian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab 8 tentang pengadaan tanah, dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Selanjutnya itu ada proses pengadaan tanah. Di sini ada 4 proses. Yang pertama itu ada rencana tata ruang wilayah. Yang kedua ada rencana pembangunan nasional atau daerah. Yang ketiga ada rencana strategis. Yang keempat rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tahani. Terima kasih, Idwar. Selanjutnya ada penilaian besarnya ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Becakayu yang dilakukan oleh tim penilaian, yaitu dinilai per bidang tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah, bangunan, tanaman, benda yang terkait dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Selanjutnya ada prinsip yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan pengadaan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang pengadaan tanah, yang meliputi asas keselarasan, asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kesepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, dan asas keberlanjutan. Selanjutnya, pada prosedur pengadaan tanah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab 8 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan pengadaan tanah, yang keempat penyerahan hasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Intan Nawangwulan. Baik, terima kasih Tahani. Selanjutnya itu ada tahapan yang pertama, yaitu perencanaan. Di mana di perencanaan ini untuk pengadaan tanah kepentingan umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah. Yang pertama ada maksud dan tujuan rencana pembangunan. Yang kedua ada kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga ada letak tanah. Yang keempat ada luas tanah yang dibutuhkan. Yang kelima ada gambaran umum status tanah. Yang keenam ada perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Yang ketujuh ada perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan. Yang kedelapan ada perkiraan nilai tanah. Dan yang terakhir ada rencana penganggaran. Pendataan awal dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Yang kedua ada tahapan persiapan. Pemerintah mengumumkan rencana pembangunan kepada masyarakat, melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan melakukan konsultasi publik rencana pembangunan. Apabila konsultasi publik menghasilkan kesepakatan dengan menyetujui lokasi pembangunan, maka gubernur menetapkan lokasi pembangunan.
Apabila konsultasi publik menerima keberatan, maka pembangunan dipindahkan ke lokasi lain. Gubernur menetapkan lokasi yang dimaksud dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Yang ketiga, ada pelaksanaan pengadaan lahan. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja. Dalam konsultasi publik ulang, masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, maka gubernur membentuk tim untuk melakukan atas keberatan rencana lokasi pembangunan. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan, yaitu inventarisasi dan identifikasi. Yang kedua, penilaian ganti kerugian. Yang ketiga, musyawarah penetapan ganti kerugian. Yang keempat, pemberian ganti kerugian. Jika tidak ada kesepakatan, pemilik tanah bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gavin. Ya, terima kasih Intan. Selanjutnya untuk yang keempat, yaitu penyerahan hasil. Penyerahan hasil. Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi terkait setelah pemberian ganti rugi dan pelepasan hak dilakukan atau dititipkan di pengadilan negeri. Terus instansi dapat memulai pembangunan setelah serah terima pengadaan tanah. Jika dalam kondisi mendesak, ada dalam situasi darurat, bencana alam, perang, konflik sosial, dan wabah penyakit. Pembangunan dapat dilaksanakan setelah penetapan lokasi dengan pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Dan pembangunan dapat tetap dilakukan meski ada keberatan atau gugatan terkait pengadaan tanah. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dalam permasalahan utama pengadaan tanah jalan tol Becakayu terdapat pihak yang memanfaatkan proses pencapaian kesepakatan untuk kepentingan bisnis pribadi. Hal ini menyulitkan tercapainya kesepakatan terkait harga ganti rugi antara pemerintah dan masyarakat pemilik tanah, serta memperumit proses musyawarah dalam menetapkan besaran ganti rugi, yang diperparah dengan campur tangan pihak ketiga yang mencari keuntungan pribadi. Dan untuk saran untuk mengatasi permasalahan utama pengadaan tanah jalan tol Becakayu ini terkait adanya pihak ketiga yang mencari keuntungan pribadi. Yang pertama, meningkatkan transparansi proses pengadaan tanah. Yang kedua, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum. Yang ketiga, penguatan regulasi dan penyusunan kebijakan yang lebih tegas. Yang keempat, penggunaan teknologi untuk verifikasi dan monitoring. Yang kelima, pendekatan partisipatif dengan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan pengawasan dalam tahap musyawarah ganti rugi. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, terima kasih dari kelompok 4 presentasinya. Ya, dari mahasiswa dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya ke kelompok 4 atas paparan yang telah mereka paparkan. Ya, dipersilakan. Ya, silahkan. Oke, dipersilahkan ke kelompok 4 untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai pertanyaan tersebut. Ya, dipersilahkan. Atau kalau misalnya ada kelompok lain yang ingin, dipersilahkan juga.
Oke, dari kelompok 4 ada tanggapannya terhadap pertanyaan dari Mas Fadli? Atau kayak kelompok sebelumnya aja ya, kita keep dulu supaya membuat lebih efektif dan efisien. Jadi silakan dari kelompok 4 bisa berdiskusi sambil mendengarkan kelompok selanjutnya. Nanti ketika akhir sesi boleh dijawab, dijelaskan dulu pertanyaan seperti apa dan jawabannya atau tanggapannya seperti apa. Setuju ya kayak gitu aja ya? Baik, Pak. Izin stop share screen. Oke, siap. Iya. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 dipersilahkan untuk memaparkan presentasinya. Ya, dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okra Aditya Ramadan. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya di perihal sengketa tanah proyek pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok anggota kelompok 2. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferdi Nobong Manalu. Perkenalkan, nama saya Gali Fadil Ahmad. Next. Jadi berikut adalah daftar isi ataupun skop pembahasan kita pada siang hari ini terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ini pertama ada pengertian terlebih dahulu, terus ada peraturan dan kebijakan terkait, kemudian ada studi kasusnya yang tadi sudah sebutkan saya di awal, yaitu tol Kediri Tulungagung, dan bagaimana dengan alternatif solusi dari permasalahan yang ada pada tol Kediri Tulungagung. Mungkin next, Ferdiko. Berikut pengantar pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang melepaskan atau menyerahkan haknya yang dapat terdiri dari tanah, bangunan, tanaman, ataupun benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Pengadaan tanah itu sendiri mempunyai 3 unsur. Yang pertama itu kegiatan untuk mendapatkan tanah dalam rangka pembangunan lahan, pembangunan kepentingan umum. Kemudian ada juga unsur yang kedua yaitu pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan pengadaan tanah. Kemudian unsur yang terakhir adalah pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain. Next, berikutnya ada maksud dan tujuan akan dijelaskan oleh teman rekan saya Muhammad Fadli Suharyanto. Dipersilakan.
Terima kasih Fadli atas penjelasannya. Mungkin saya akan langsung masuk di studi kasusnya, di mana pada sengketa tanah proyek jalan tol Kediri Tulungagung. Untuk latar belakangnya sendiri, proyek pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung menghadapi kendala signifikan terkait pembebasan lahan, di mana sejumlah warga di Tulungagung menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh tim pengadaan tanah, menganggapinya terlalu rendah, dan penolakan ini diekspresikan melalui aksi protes termasuk pembentangan spanduk di depan Balai Desa Pamungrejo. Untuk masalahnya sendiri, perbedaan nilai ganti rugi yang ditawarkan bervariasi, dimulai dari 420.000 hingga 1.300.000 per meter persegi, yang dianggap warga tidak sebanding dengan nilai tanah mereka. Setelah mediasi ketiga tidak mencapai kesepakatan, warga memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jika tidak ada gugatan dalam periode tersebut, tim pengadaan tanah akan menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan dengan konsinyasi, dan status tanah secara hukum akan beralih ke proyek tol. Lanjut, di mana meskipun terdapat ketidaksetujuan dari sebagian warga, proyek jalan tol tersebut tetap berjalan karena tanah tersebut dibutuhkan oleh negara. Upaya terakhir yang akan dilakukan adalah eksekusi lahan melalui jalur hukum, di mana secara keseluruhan permasalahan pengadaan tanah untuk jalan tol Kediri Tulungagung mencerminkan kompleksitas dalam mencapai kesepakatan antara pemerintah dan warga terdampak, terutama terkait penilaian ganti rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Galih untuk solusinya. Baik, di sini saya akan meneruskan mengenai solusi dan langkah penyelesaian. Untuk solusi yang pertama untuk menanggapi permasalahan tersebut adalah dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, di mana ini regulasi terkait pada pasal 37 dan pasal 38 UU nomor 2 tahun 2012, di mana langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, pemerintah dan tim pengadaan tanah perlu mengintensifkan musyawarah dengan warga pemilik lahan, menggunakan pendekatan mediasi melalui tokoh masyarakat atau pihak ketiga yang netral untuk menjembatani kesenjangan persepsi harga. Yang ketiga, menyediakan informasi yang transparan terkait mekanisme appraisal pada penilaian harga tanah, termasuk standar yang digunakan dalam menentukan harga ganti rugi. Solusi yang kedua, penilaian ulang oleh lembaga appraisal independen, di mana regulasi terkaitnya adalah pasal 33 dan pasal 34 UU nomor 2 tahun 2012, di mana langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, jika warga merasa nilai ganti rugi tidak sesuai, mereka dapat meminta penilaian ulang oleh penilai independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Tim appraisal harus mempertimbangkan harga pasar aktual, potensi ekonomi tanah, dan nilai historis lahan dalam menentukan besaran ganti rugi. Ketiga, hasil penilaian ulang wajib dipertimbangkan dalam musyawarah lanjutan. Untuk alternatif yang ketiga itu skema konsinyasi penyimpanan dana ganti rugi di pengadilan. Regulasi terkait pasal 42 dan pasal 33 UU nomor 2 tahun 2012, di mana langkah penyelesaiannya adalah jika musyawarah tetap menemui jalan buntu, pemerintah dapat menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan pada konsinyasi. Pemilik tanah yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika merasa ganti rugi masih belum adil. Untuk alternatif yang keempat, pemberian insentif tambahan atau relokasi. Regulasi yang terkait Perpres nomor 62 tahun 2018. Untuk langkah penyelesaiannya adalah yang memberikan kompensasi tambahan seperti biaya relokasi, tunjangan kehilangan penghidupan, atau fasilitas sosial bagi warga terdampak. Yang kedua, menyediakan lokasi alternatif bagi warga yang harus pindah akibat proyek jalan tol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saul Jardianto. Terima kasih, Galih. Selanjutnya ada solusi dan langkah penyelesaian
yaitu penyelesaian melalui jalur hukum atau arbitrase. Dengan regulasi yang terkait adalah pasal 38 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah jika warga tetap tidak setuju, mereka dapat menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN atau Mahkamah Agung. Lalu selanjutnya, alternatif lain adalah menggunakan mekanisme arbitrase atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mempercepat proses. Mungkin sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Ya, silahkan dari mahasiswa. Apabila ada yang ingin bertanya ke kelompok 2 atas paparannya, dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Cukup ya sepertinya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas paparannya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1 dipersilahkan untuk menampilkan paparannya terkait studi kasus yang memang diambil untuk penyelesaian tugas kali ini. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya Pak, izin share screen Pak. Oh ya, oke. Bentar ya Pak, nge-lag Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengadaan tanah. Penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Section Binjai Pangkalan Brandan berbasis pelindungan hukum. Perkenalkan, nama saya Arda Pisarasid. Lanjut teman-teman. Dan saya Bagas Rizal Gara. Levi. Ya, nama saya Farhan Ramadan. Selanjutnya, nama saya Muhammad Fauzi Wibowo. Dan ada satu lagi Gilang Ramadan yang masih belum bisa join. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia sekaligus memiliki arti penting dikarenakan kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. Kehidupan manusia di bumi tidak dapat dipisahkan dari tanah. Bahkan dapat dikatakan bahwa manusia akan sulit untuk hidup tanpa adanya tanah. Sekalipun unsur kehidupan manusia di dunia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Hartanto dan Tamrin 2014. Berdasarkan wawancara dengan Muklis, selaku analisis hukum pertanahan, bidang pengadaan tanah dan pengembangan pada kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa salah satu terjadi sengketa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terjadi dalam pembangunan jalan tol Section Binjai Pangkalan Brandan. Sengketa tersebut perihal pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah dan memiliki hak lain atas tanah. Hal yang menjadi pemicu sengketa tersebut dikarenakan pemberian ganti kerugian itu dirasa belum layak dan adil. Selama ini, jika tak tercapai kesepakatan antara pemerintah yang diwakili tim pengadaan dengan pemilik lahan, pemerintah menitipkan uang di pengadilan negeri setempat atau yang sering disebut konsiliasi. Namun hingga saat ini, konsiliasi untuk pengadaan pembangunan jalan tol Section Binjai Pangkalan Brandan belum dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pengadaan tanah ada kesan memaksakan kehendak secara sepihak oleh negara. Pemberian ganti rugi pun sangat diharapkan oleh masyarakat yang dirampas haknya oleh negara. Pemberian ganti rugi ini diberikan negara sebagai wujud perlindungan hukum terhadap masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Didukung dengan data empiris. Dalam penelitian hukum ini, dukungan data empiris akan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pejabat pada instansi kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan pejabat pada instansi kantor pertanahan Kabupaten Langkat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Berikutnya bisa dilanjut. Berikutnya di sini ada hasil penelitian dan pembahasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan tugas tanggung jawabnya untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum selalu memiliki permasalahan dalam pelaksanaannya. Pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Section Binjai Pangkalan Brandan terdapat juga permasalahan. Secara garis besar ada dua permasalahannya. Diidentifikasi antaranya, pertama, masyarakat tidak sepakat dengan ganti rugi yang ditetapkan. Masalah pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan masalah pokok dalam pengadaan tanah. Kedua, ada kompensasi petani penggarap belum terakomodasi dengan baik. Dalam hal ini, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Section Binjai Pangkalan Brandan memiliki dampak pada kalangan petani penggarap.
petani penggarap kehilangan mata pencahariannya selaku petani yang semula mengelola tanah dikuasai oleh PTPN 2 dengan alas HGU. Bisa dilanjut? Ada berikut ada hasil penelitian dan pembahasan. Dengan adanya pembangunan jalan tol section Binjai Pangkalan Brandan tersebut, para petani penggarap tidak mendapatkan ganti rugi terkait dengan lepasnya sumber mata pencarian mereka. Menurut hasil wawancara yang diperoleh secara langsung dari salah satu petani penggarap bernama Suwito S, di mana tanah tersebut berdiri di atas tanah HGU nomor 3 atau Kuala Bingal, beliau mengatakan bahwa ada beberapa yang diganti, tapi tidak seberapa. Misalnya kalau masih ada sawit, mahoni, sirsak, pinang, durian, cempedak, dan buah-buahan lainnya atau bahan-bahan baku lainnya itu dibelai istilahnya, tetapi dengan adanya konflik tersebut yang sudah lama ini banyak warga yang sudah menghentikan aktivitasnya dalam bertani sehingga tidak mendapatkan apapun. Yang kami tuntut adalah ganti rugi atas apa yang telah kami lakukan dengan tanah tandus tersebut. Kami sudah mengeluarkan banyak biaya seperti meratakan tanah dengan alat berat, membeli pupuk, merawat tanah agar dapat dimanfaatkan. Juga saat ini banyak di antara kami yang kehilangan mata pencarian. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, Next. saya akan melanjutkan. Maka dari adanya peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hak penggarap masih belum terkomodasi sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan sampai dengan saat ini para petani penggarap tanah yang mengelola tanah tersebut tidak menemukan kejelasan terkait dengan mata pencaharian yang hilang. Tidak pula menerima kompensasi selain kerugian atas tanaman di atas tanah garapan yang tersisa. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya proses awal pengadaan tanah yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dalam kajian terhadap penentuan lokasi, kurang adanya komunikasi yang dialogis antara pemerintah dengan warga, serta perlunya evaluasi menyeluruh terkait prosedur administratif, proses ganti rugi, dan konsinyasi. Next. Urgensi melaksanakan upaya sengketa pengadaan dalam pengadaan tanah untuk jalan tol section Binjai Pangkalan Brandan. Sengketa dapat terjadi pada setiap pihak, mulai dari antara individu maupun kelompok, kombinasi keduanya hingga antara perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional. Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pemegang hak atas tanahnya diperlukan oleh instansi. Pada masyarakat Indonesia masih ada yang beranggapan bahwa kepemilikan terhadap tanah merupakan kepemilikan yang mutlak. Artinya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun termasuk pemerintah atau negara. Pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol section Binjai Pangkalan Brandan terdapat juga permasalahan. Secara garis besar, ada 2 permasalahan yang telah diidentifikasi. Di antaranya, karena masyarakat tidak sepakat dengan ganti rugi yang ditetapkan dan kompensasi petani penggarap belum terakomodasi dengan baik. Para pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol ini tidak mudah melepaskan haknya walaupun tanahnya dibutuhkan oleh negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum dikarenakan pemilik tanah cenderung berorientasi ke arah ekonomis. Next. Selanjutnya, pengadaan tanah yang telah dilaksanakan untuk pembangunan jalan tol section Binjai Pangkalan melibatkan termarginalkannya masyarakat petani penggarap di beberapa desa. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat yang terkena dampak merupakan rakyat agraris yang notabene menggantungkan hidupnya pada tanah. Dampak pengadaan tanah terhadap kondisi masyarakat agraris yang hanya tergantung pada sumber utama berupa tanah ini seringkali mengakibatkan menurunnya pendapatan, hilangnya pekerjaan masyarakat, menurunnya standar hidup masyarakat petani di pedesaan, bahkan dampak terburuk yang terjadi adalah meningkatnya angka kemiskinan di pedesaan.
Apabila dipandang dari aspek yuridis, pemerintah sebenarnya memegang prinsip rule of law, di mana hak asasi manusia harus dihormati. Hak asasi manusia merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang sebagaimana yang tersebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimaksud di sini yaitu adanya hak kepemilikan masyarakat dan hak petani yang bermata pencaharian sebagai penggarap yang dirampas oleh negara. Untuk itu, HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, apabila pengadaan tanah ini tidak dilakukan, maka pembangunan tentunya akan berhenti dan pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami perlambatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh di next lagi, Farda? Di next satu lagi. Tapi dalam artian urgensi upaya sengketa pengadaan Polsection Binjai, secara umum penanganan sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan cara musyawarah. Penyelesaian dengan tim khusus, penyelesaian secara koordinasi, terpadu, dan konsisten. Dan yang terakhir ialah penyelesaian sengketa di pengadilan. Secara normatif, mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan tanah telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan pengadaan tanah beserta turunannya. Dalam pengadaan untuk pembangunan jalan tol section Binjai Pangkalan Brandan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemberian ganti rugi hak atas tanah dan hak lain atas tanah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja tidak semua masyarakat menyetujui karena mengharapkan dengan harga ganti rugi yang lebih tinggi daripada yang disepakati atau ditetapkan. Seharusnya pemerintah melakukan upaya penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri. Namun hingga saat ini penitipan ganti rugi tersebut belum dilakukan. Hal ini menandakan bahwa kewajiban dari pemerintah dalam pembangunan jalan tol section Binjai Pangkalan Brandan belum seluruhnya dilakukan. Next. Selanjutnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum ke depannya seharusnya pula menentukan ganti rugi yang sesuai dan mengakomodir kepentingan seluruh elemen masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari prinsip dasar ganti rugi adalah pemberian ganti rugi yang adil dan layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, serta memberikan penggantian terhadap kerugian yang diderita pemilik lama dalam posisi ekonomi keuangan yang sekurang-kurangnya sama dengan sebelum diadakan proyek pembangunan. Di sini penilai memiliki beberapa alternatif pendekatan dalam menghitungnya, di antara pendekatan pasar market approach, pendekatan pendapat, pendekatan biaya. Selain daripada melakukan penilaian terhadap kerugian fisik, perlu pula dilakukan penilaian kerugian non fisik. Penilai wajib melakukan penilaian terhadap hilangnya sumber finansial secara individual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzi. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu wujud perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan section jalan tol Binjai sampai Pangkalan Brandan. Menurut Sumarjono tahun 2006, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain. Menurut Martokusumo tahun 2007, fungsi untuk melindungi kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang lebih tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Salah satu bentuk implementasi kepastian hukum yaitu adanya perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib karena tujuan adanya hukum adalah untuk ketertiban masyarakat. Next. Oke, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan individu dihadapkan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, di mana pemerintah menginginkan kepentingan umum yang diutamakan demi terlaksananya rencana pembangunan pada lokasi tersebut. Namun di sisi lain bagi pemegang hak atas tanah yang menjadi korban, menganggap hubungan mereka dengan tanah tidak sekadar hubungan manusia dengan barang, dikarenakan kemungkinan tanah yang mereka tempati telah memberikan pekerjaan dan pendapatan ekonomi bagi keluarga mereka selama puluhan tahun. Pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk kepentingan umum, dilakukan dengan prinsip keadilan dengan penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang telah diusahakan dengan cara seimbang dan dilakukan dengan cara musyawarah. Next. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam proses mediasi mengenai bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, maka pihak yang berhak dalam mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah musyawarah penempatan ganti kerugian. Pengadilan negeri dalam menangani keberatan yang diajukan oleh pihak yang berhak akan memutuskan bentuk dan atau besar ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Sebagai pertimbangannya dalam memutuskan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berkepentingan dapat menghadirkan saksi ahli di bidang penilaian untuk didengar pendapatnya sebagai pembanding atas penilaian ganti kerugian. Sedangkan bagi pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri mengenai besarnya ganti kerugian, maka dalam waktu paling lama 14 hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini, MA wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Selanjutnya terhadap putusan pengadilan negeri atau MA yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ramadan. Baik, saya lanjutkan di perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan section Jalan Tol Binjai Pangkalan Berandan. Upaya yang dilakukan oleh P2T dalam melakukan penitipan ganti kerugian ke pengadilan atau negeri yang disebut konsiasi. Ganti kerugian ke pengadilan menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri terjadi karena disebabkan oleh pihak yang berhak menerima ganti kerugian menolak untuk bentuk atau besar ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah ataupun berdasarkan keputusan pengadilan atau Mahkamah Agung. Pihak yang berhak menerima pengganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Masih dipersengketakan kepemilikannya dan diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan di bank. Persetujuan tersebut harus didapat melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat baik mengenai penyerahan tanah yang bersangkutan ataupun pada pemberian ganti ruginya. Sebab pada dasarnya pengadaan tanah tersebut mengandung atas kesepakatan bermakna bahwa pengaruh
Seluruh kegiatan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan ganti rugi setelah diserahkan. Next. Next slide. Dalam buku Adrian studi lebih lanjut AP, Pelindungan mengungkapkan bahwa tanda kutip tidak mungkin konsiasi bagi orang yang tidak bersedia menerima uang ganti kerugian. Setiap pemerintah menganggap dengan menitipkan uang ke pengadilan negeri berarti telah melakukan kewajiban yang tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mengambil ganti kerugian tersebut atau tidak, mencerminkan tindakan yang tidak didasarkan oleh itikat baik. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 banyak dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria karena mekanisme yang seharusnya adalah melalui pencabutan hak atas tanah tidak dapat dilakukan secara mudah. Sementara konsiasi dapat dilakukan melalui pengadilan negeri setempat. Pemerintah memilih jalan yang mudah dan singkat dalam peralihan hak atas tanah sehingga sangat rentan abuse of power. Next. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi melaksanakan upaya penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol section Binjai Pangkalan Brandan dapat dilihat dari aspek yuridis. Secara yuridis, pemerintah dapat memegang teguh prinsip-prinsip rule of law, di mana hak asasi manusia harus dihormati. HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Hukum pemerintah dan setiap orang. Hak asasi manusia yang dapat dimaksud di sini yaitu adanya hak kepemilikan masyarakat dan hak petani yang bermata pencarian sebagai penggarap dirampas oleh negara. Menyadari akan dampak sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sangat diperlukan suatu kebijakan sebagai upaya-upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tersebut guna mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Kemudian penyelesaian sengketa ganti rugi masyarakat dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol section Binjai ke Pangkalan Brandan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan masyarakat dan mediasi dengan para masyarakat sebagai pemilik 64 bidang tanah dengan alas hak surat, keterangan kepemilikan, dan atau sertifikat hak milik. Next. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, siap. Terima kasih dari kelompok 1. Ya, dipersilahkan apabila dari mahasiswa ada yang ingin bertanya. Terus untuk kelompok sebelumnya yang memang ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan itu, boleh dipersiapkan juga jawabannya. Ya, dipersilakan dulu untuk kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok 1. Cukup ya kayaknya. Mungkin balik lagi tadi ke kelompok 4 sama kelompok 3 ya? Apa kelompok 5 yang ada pertanyaan kayak gitu? Ya, dipersilakan untuk kelompok 4 dan kelompok 5 untuk menanggapi terlebih dahulu atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa yang lain. Ya, dipersilakan. Oh iya, izin mau nanya nih, Ketua kelas kalau misalnya normalnya sekarang tuh harusnya sampai jam berapa ya kita ya? Jam 11 sampai jam 3 berapa ya? 10.40 tuh sampai 13.20, Pak. Oh, sampai 13.20 ya? Ini kelebihan. Ya. Ya udah gak apa-apa. Mungkin kan tadinya saya mau nyampein materi kayak gitu, cuman udah sampai closing sini aja, closure-nya di sini aja sampai pemaparan materi aja yang ini, terus sama dijawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang dari rekan-rekan ke atas presentasi yang tadi kayak gitu. Mungkin nanti untuk
untuk pemaparan materinya di minggu depan aja kayak gitu. Terus materinya kan udah saya share untuk yang pertemuan 5 kali ini. Nah, balik lagi ke presentasi yang tadi ya, dipersilakan untuk kelompok 3-4 ya, untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilakan. Ya Pak, saya dari kelompok 4 izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadi Suarianto. Pertanyaan itu bagaimana mekanisme musyawarah publik dan konsultasi yang dilakukan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat, serta apa tantangan utama yang muncul ketika masyarakat mengajukan keberatan terhadap rencana lokasi pembangunan. Yang pertama itu dilakukan sosialisasi awal dan pengumuman rencana proyek, konsultasi publik dengan masyarakat terdampak, forum diskusi, dan pertemuan langsung untuk mendengar masukan dan tanggapan, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi keberatan atau saran terkait proyek, terutama terkait pembebasan lahan, musyawarah penetapan lokasi dan pembebasan lahan, dan juga 5 proses ganti rugi dan penyelesaian keberatan. Untuk waktu pelaksanaan konsultasi publik disebutkan juga pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada Pasal 20 Ayat 1 yang dimana konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari kerja, dan juga pada Ayat 2 apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, terdapat pihak yang berkeberatan mengenai rencana lokasi pembangunan dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak keberatan paling lama 30 hari kerja. Untuk tantangannya akan dijawab oleh teman saya Tahani Dika Fauzia. Iya, izin menambahkan untuk tantangan utama dalam mengatasi keberatan masyarakat itu, yang pertama ada banyak warga keberatan terhadap nilai ganti rugi, merasa harga ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan nilai pasar. Kedua, beberapa warga yang memiliki usaha atau pekerja di lokasi merasa kehilangan mata pencarian. Selanjutnya yang ketiga, ada juga kasus di mana warga merasa kurangnya transparansi dan informasi yang jelas mengenai proyek dan hak. Lalu ada juga perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memperlambat proses. Yang kelima, ada sengketa lahan yang membuat proses hukum dapat memakan waktu bertahun-tahun sebelum proyek bisa dilanjutkan. Maka dari itu diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam proses pengambilan keputusan agar proyek dapat terlaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Seperti itu jawaban dari kelompok 4. Oke, ada tanggapan dulu dari penanya, Mas Fadli ya tadi? Atau sudah cukup jelas? Karena kalau ya, silahkan dari penanya. Oke, ya, ya. Jawabannya bagus dari kelompok 4 ya. Ngambil referensi dari undang-undang, ada dasarnya, ada peraturan yang diaturnya kayak gitu, spesifik juga, dan jawabannya oke. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 5 ya. Ada satu pertanyaan lagi kayak gitu. Dipersilakan untuk kelompok 5. Ya, dipersilakan. Saya Tasyanda izin menjawab pertanyaan dari Okrabila. Solusi alternatif dari permasalahan yang di jalan tol Semarang-Batang, solusi alternatifnya itu melakukan mediasi serta negosiasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Bagi pembangunan itu untuk kepentingan umum, mediasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersengketa. Pihak pengembang dan masyarakat dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya itu ada solusi kepada sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pembangunan jalan tol
bagi daerah dan masyarakat sekitar, dengan memberikan pemahaman yang jelas agar diharapkan masyarakat itu mendukung aktivitas proyek tersebut. Yang terakhir itu, jika mediasi tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak yang merasa memiliki hak atas tanah dapat mengajukan klaim kepemilikan tanah di pengadilan. Mungkin itu jawabannya. Apakah terjawab, Okra? Ya, silakan dari penanya. Cukup atau ada yang ingin dikonfirmasi ulang lagi? Iya, terima kasih pemaparannya atas Anda dari kelompok 5. Sudah cukup jelas tadi, sudah rinci juga mekanismenya. Terus kemudian juga tadi udah ada, karena pertanyaan saya tadi terkait dengan undang-undangnya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Sudah jelas juga. Terima kasih sekali lagi buat kelompok 5 atas jawabannya, sudah cukup jelas. Oke, ya. Ya, terima kasih atas paparannya atas semua kelompok. Terus dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan, spesifik juga cukup kritis kayak gitu pertanyaannya, dan yang memberikan jawaban yang menurut saya baik karena menggunakan dasar peraturan seperti itu. Kalau misalnya saya evaluasi dari presentasi tadi, saya rasa sudah cukup mengerti dari semua kelompok seperti itu bagaimana mengetahui permasalahan yang memang terjadi mengambil studi kasus dari referensi-referensi yang ada di internet seperti itu. Memang kalau misalnya untuk poin rekomendasi dan saran, mungkin karena memang ambil referensi dari yang memang sudah terjadi, mungkin sebenarnya sudah terjadi seperti itu. Jadi rekomendasi dan sarannya bisa jadi tidak seperti itu, tidak sesuai. Tapi apabila kita mengambil referensi ke peraturan-peraturan kayak gitu, kalau misalnya memang rekomendasi dan sarannya mengambil dari referensi itu, bisa saya pastikan jawaban yang kalian berikan untuk rekomendasi dan sarannya sudah tepat seperti itu. Tapi yang saya lihat dari paparan teman-teman semua bahwa memang sudah bagus seperti itu. Yang pertama memahami permasalahannya seperti apa, selanjutnya menghubungkan dengan peraturan-peraturan terkait seperti itu. Mungkin secara teknis ya sudah memahami seperti itu. Selanjutnya untuk teknis pemaparan juga sudah baik. Ada pembagian seperti itu, beberapa kelompok sudah membagi-bagi siapa yang menjadi pembicaranya seperti itu, dan menurut saya itu sudah baik seperti itu. Selanjutnya untuk presentasinya atau bentuk paparannya juga sebenarnya sudah baik seperti itu menurut saya kayak gitu. Cuman memang alangkah lebih baiknya kalau misalnya dibentuk poin per poin saja, terus ditambah grafis ataupun gambar seperti itu. Beberapa kelompok ada yang sudah menambahkan seperti itu, ada yang belum juga masih teks, tapi oke, nggak masalah kayak gitu, bisa diperbaiki untuk selanjutnya seperti itu. Tapi yang paling terpenting adalah setiap kelompok memahami apa yang memang menjadi permasalahannya dan memberikan rekomendasi dan solusi berdasarkan peraturan yang memang ada seperti itu. Mungkin dari saya untuk kuliah hari ini dicukupkan. Untuk materinya tadinya kan saya mau lanjut lagi, cuman kayak terlalu sore juga, kasihan buat kalian juga, takut ada yang mau keluar atau kemana kayak gitu. Jadi nanti untuk pertemuan minggu depan masih ada kan ya pertemuannya? Masih ada, Pak. Masih ada ya. Kalau UTS tuh tanggal berapa ya? Bisa dikonfirmasi nggak apakah habis lebaran tuh ada satu kali pertemuan lagi, atau habis lebaran tuh memang langsung UTS? Kalau misalnya ngeliat jadwal tuh habis lebaran tuh langsung UTS ya. Tapi nanti dikonfirmasi aja lagi. Jadi minggu depan digabung materi yang minggu sekarang yang harusnya disampaikan, yang udah saya share di kolom chat, bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi mungkin minggu depan kalau misalnya memang ada yang mau langsung ditanyakan, dipersilahkan dulu di awal kelas, saya persilahkan untuk bertanya, baru nanti saya jelaskan seperti itu.
Mungkin buat pertemuan kali ini dicukupkan. Oh iya, absen. Ada yang belum di absen nggak ya? Saya Pak belum absen tadi Pak. Ya, siapa aja ya tadi ya? Arda ada ya tadi. Ada Pak. Terus Gilang Ramadan ada juga tadi. Gilang ada nggak ya? Ada juga Pak tadi presentasi Pak. Oh, Gilang ada yang bener ya? Akmario? Saya hadir Pak, Gilang. Ada. Akmario enggak? Yang sekelompok sama Akmario hadir nggak? Akmario? Tadi kemarin nggak ada, Pak. Oh, nggak ada, oke. Ada informasi izin atau sakit? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Izwar ada ya tadi Izwar? Akmario sakit Pak. Akmario ada? Saya teman kelompoknya. Akmario tadi mengabari saya sakit Pak. Oh, sakit. Oke. Sakit ya. Terus Izwar ada gak? Yang sekelompok sama Izwar Ada Pak tadi. Ada Pak. Ada ya, benar. Ada kan ya? Iya ada Pak. Terus Fauzi ada ya kalau nggak salah tadi. Fauzi Wibowo ada tadi Pak. Oh iya ada ya, bener. Terus Hafiz. Hafiz ada ya tadi juga dia. Pradita ada juga ya. Terus Tahani ada. Pak, mohon maaf, Muhammad Hafiz hadir Pak. Iya, Hafiz ada ya, oke. Berarti yang nggak hadir cuma Akmario doang ya, sakit ya? Oke, siap. Disimpan dulu presensinya. Akmario doang ya tadi ya. Oke, kayak cukup ya buat sore hari ini atau siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terus, oh iya, kalau misalnya ada yang belum mengumpulkan tugas, nggak masalah, kumpulin aja. Buat yang individu ataupun tugas-tugas sebelumnya kumpulin aja kayak gitu. Saya fair kalau misalnya menilai kayak gitu. Jadi kumpulin aja. Bisa pribadi kayak gitu lewat email juga nggak masalah, kirim aja ke saya. Terus mungkin ke ketua kelas nanti diinformasikan untuk UTS-nya kapan, jadi supaya kalau misalnya memang ternyata habis lebaran UTS kayak gitu, jadi saya ngejar buat materi lagi kayak gitu kalau misalnya ternyata gak cukup buat ini. Kan karena saya kurang satu pertemuan kalau nggak salah ya, karena kalian kan udah mulai pertemuan lebih dahulu ya 1 minggu sebelumnya dibanding saya yang masuk ke PNJ. Mungkin kayak gitu sih yang bisa saya sampaikan. Ya silakan dipelajari juga materi yang udah saya share. Minggu depan boleh ditanyain kayak gitu. Untuk jadwalnya juga bisa dikonfirmasi lagi ya buat ketua kelas. Kalau misalnya ternyata ada perubahan jadi pagi buat minggu depan, dikabarin aja kayak gitu. Mungkin cukup sekian buat pertemuan kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, selamat berpuasa semuanya. Thank you.